Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan dan meyakinkan tentang kapasitor dan hasil-hasil pengukuran. Dan juga kami ingin membandingkan antara simulasi motor dengan pengukuran secara manual. Nah, dengan saya di sini adalah Yogi Mentoprensio dengan NIM Kriteria 066. Saya Muhammad Hafiz Rashid dengan NIM 91. Saya Jonathan Falzen dengan NIM 2501010034. Saya dengan Polisi Latihan Desa Putra dengan di belakang 60. Dan ada teman kami Bembeng tidak dapat hadir dikarenakan sakit. Mungkin tidak berlama-lama, kita langsung saja ke inti videonya. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu konsep dasar kapasitor. Kapasitor adalah komponen elektronika pasif yang berfungsi menyimpan muatan listrik sementara dalam medan listrik. Komponen ini terdiri dari dua konduktor logam yang dipisahkan oleh bahan isolator yang disebut elektrik. Strukturnya terdiri dari dua plat metal dengan bahan dielektrik keramik, mika, kertas, atau diantaranya. Prinsip kerjanya saat ujung pelat dihubungkan dengan sumber tegangan, misal baterai, muatan positif terkumpul di satu pelat dan muatan negatif di pelat lainnya. Bahan dielektrik mencegah elektron mengalir secara antara pelat sehingga muatan tersimpan. Nah, terus di sini ada rumus dasarnya. Rumus dasarnya adalah C sama dengan Q per V. Yang dimana C itu adalah kapasitansi, Q itu muatan listrik, V itu tegangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dion Reno Falzen dengan NIM 2501010034 dari kelas A. Di sini, di video kali ini saya akan menjelaskan cara penyelesaian soal nomor 1 dan juga saya bertugas sebagai pembuat makalah dalam studi kasus kali ini. Nah, soal nomor 1 itu yaitu sebuah sistem penyimpanan energi sederhana menggunakan kapasitor plat sejajar akan dirancang. Kita sebagai anak mahasiswa teknik elektro diminta menentukan luas plat kapasitor agar diperoleh nilai kapasitansi tertentu. Dengan jarak antar plat sudah ditentukan sebagai berikut. Kapasitansi yang diinginkan yaitu C sama dengan 10 nanofarad. 10 nanofarad diubah menjadi farad menjadi 10 kali 10 pangkat min 9 farad. Jarak antar plat yaitu D sama dengan 1 mm. Nah, 1 mm itu diubah jadi meter yaitu jadi 1 kali 10 pangkat min 3 meter. Pertanyaannya yaitu berapa luas masing-masing plat kapasitor yang diperlukan? Bagaimana bila kapasitansi yang diinginkan sebesar 1 nanofarad dan 100 nanofarad dengan jarak antar plat yang sama? Berapa luas masing-masing plat kapasitor? Nah, dalam menjawab soal pertanyaan ini, kita membutuhkan rumus A sama dengan C dikali D dibagi epsilon 0. Di mana A itu artinya luas permukaan plat yang kita cari, C itu artinya nilai kapasitansi atau kemampuan menyimpan muatan, D itu artinya jarak antara kedua plat, sedangkan epsilon 0 itu artinya konstanta permitivitas ruang hampa yang nilainya tetap. Nah, dari pertanyaan nomor 1, berapa luas plat kapasitansi C sama dengan 10 nanofarad atau 10 kali 10 pangkat min 9 farad, maka nanti lihat di sini ya teman-teman. Maka A sama dengan 10 kali 10 pangkat min 9 dikali 1 kali 10 pangkat min 3 dibagi 8,85 dikali 10 pangkat min 12 sama dengan 10 pangkat min 11 dibagi dengan 8,85 kali 10 pangkat min 12. Jadi hasilnya 1,13 meter persegi. Pertanyaan nomor 2 yaitu bagaimana jika C sama dengan 1 nanofarad atau 1 kali 10 pangkat min 9 farad dengan jarak yang sama, maka kita masukkan pakai rumus yang pertama tadi yaitu A sama dengan 1 kali 10 pangkat min 9 dikali 1 kali 10 pangkat min 3 dibagi 8,85 kali 10 pangkat min 12 sama dengan 10 pangkat min 12 dibagi dengan 8,85 kali 10 pangkat min 12. Jadi hasilnya yaitu 0,13 meter persegi. Dan soal yang terakhir yaitu pertanyaan nomor 3, bagaimana jika C sama dengan 100 nanofarad atau 100 kali 10 pangkat min 9 farad dengan jarak yang sama,
Maka kita masukin aja pakai rumus yang tadi. A sama dengan 100 kali 10 pangkat min 9 dikali 1 kali 10 pangkat min 3 dibagi dengan 8,85 dikali 10 pangkat min 12 sama dengan 10 pangkat min 10 dibagi 8,85 kali 10 pangkat min 12. Jadi hasilnya yaitu 11,3 meter persegi. Sekian dari penyelesaian soal nomor 1. Untuk soal nomor 2 akan dijelaskan oleh Kolis. Terima kasih. Di sini saya akan menunjukkan cara merangkai kapasitor secara seri. Yang pertama di sini kita mempunyai kapasitor C1 yang dilambangkan C1, C2, C3, C4. Yang C1-nya memiliki nilai 3 mikrofarad, C2-nya 2 mikrofarad, C3-nya 4 mikrofarad, C3-nya 4 mikrofarad, C4-nya 5 mikrofarad. Dan di sini saya mempunyai DC power 12 volt dan saya di sini memakai resistor 1 kilo ohm. Dan sebenarnya bebas sih memakai resistor berapa. Cuma sini saya pakai 1 kilo ohm dan sini saya mempunyai ground. Dan sini saya akan mulai merangkai. Oke, baik teman-teman. Di sini saya sudah merangkai kapasitor secara seri. Itu dulu. Multimeter. Yang Baik, sini saya akan menunjukkan multimeter. Perhitungan pada multimeternya. Sini kita memakai 4 multimeter. Multimeter pertama kita letak di sini, kedua di sini, ketiga di sini, dan keempat di sini. Kita rangkai. Ini untuk kapasitor yang pertama. Dan ini untuk kapasitor yang kedua. Dan ini untuk kapasitor yang ketiga. Dan ini untuk maaf ya, salah teknis. Oke, kapasitor ketiga. Yang ini untuk kapasitor keempat. Oke. Oke, di sini ya rangkaiannya. Baiklah, sini saya akan ngerunning dari rangkaian tersebut. Apakah ada nilainya? Harusnya ada lah. Oke, ini untuk multimeter yang pertama, untuk kapasitor yang pertama. Dan yang ini untuk kapasitor yang kedua. Dan yang ini untuk kapasitor yang ketiga. Dan yang ini untuk kapasitor yang keempat. Oke. Di sini kita mau ketahui bahwa kapasitor pertama punya nilai 3,1 volt dan yang kedua juga sama, dan yang ketiga ini nilai 2,996 volt dan yang keempat juga sama nilainya. Baik, setelah ini kita akan lanjut ke rangkaian kapasitor paralel.
beauty in the beat. Oke. Baik, teman-teman, di sini saya akan menunjukkan rangkaian kapasitor paralel. Di sini saya memiliki 4 kapasitor dan satu DC power dan satu resistor. Di sini kapasitor 1 kita punya 1 mikrofarad, yang C2 kita sebentar, ini belum saya rubah ya. Yang pertama ini kita rubah menjadi 3, teman-teman. 3 mikrofarad. Yang kedua ini kita rubah jadi ini 1 udah benar. Yang ini jadi 5 mikrofarad. Terus yang ini kita rubah menjadi 8 mikrofarad. Oke, kita mulai merangkai. Perlahan ya guys, yang penting pasti. Oke, di sini kita letak DC power di sini. Kita rotate. Oke. Resistornya di sini. Setelah itu, oh ya, ground. Kita butuh ground ya, teman-teman. Ground. Langsung kita ketik aja biar gak lama-lama. Jumpa, langsung aja pencet oke, keluar dia. Taruh sini dulu, kita silang aja. Terus kita agak geser sedikit. Ini juga kita agak geser sedikit. Terus ini kita satuin, kita rangkai, kita sambung. Oke, setelah itu groundnya kita letak di sini. Oke. Di sini kita tetap memakai 4 cm ya, teman-teman. Oke. Oke, di sini kita akan meletak multimeter pertama dan multimeter kedua kita letak di sini. Multimeter ketiga kita taruh di sini dan yang keempat terakhir kita taruh di sini. Oke. Pertama kita sambung dia ke, sabar ya, ini kurang pas nih.
sambung ini ke ini yang ke satu kapasitor pertama. Dia setiap satu multimeter dia satu kapasitor ya guys. Waduh, bentar aman aja nih. Baik, ini ke sini. Langkung deh guys. Sabar. Enggak mas, kak lo, itu aja kebalik lo. Kata gimana? Kebalik gimana? Yang sebelah sini yang panjang, sini yang pendek. Apanya? Ini yang pendek dulu, ini yang panjang. Ini yang panjangnya di sini, ini yang pendek. Balik aja, langsung rotate aja. Aduh. Hmm, Ini rotate. ya. Aduh, salah. Ini. Lagi. Ya. Sambungannya ke situ. Oke, maaf ya guys. Di sini ada kesalahan teknis. Untuk teman kita baik dan memberitahu setiap kesalahan tuh namanya manusia guys ya. Masih ada kesalahan. Oke. Walah. Kita sambung dulu. Kita sambung lagi. Ini ground kita taruh di sini. Yang ini, oke lanjut multimeter kedua. Oke, kita taruh di sini. Dan ini yang ke oke, bentar ya, memang agak goyang laptopnya dia, agak susah dia. Aduh guys, sabar guys. Aduh, ada hewan apa nih? Oke. Bentar guys, salah nih. Jangan dikasihnya langsung sambungannya. Waduh. Agak kesana dikit. Oke, baik. Maaf ada kesalahan teknis biasa itu. Jadi yang multimeter ketiga kita sambung ke sebentar guys. Oke, multimeter keempat kita taruh agak naik sedikit. Kita taruh sini. Ini kita taruh sini. Oke, kita run. Oke guys, tadi ada biasa kesalahan. Terus kita running. Multimeter pertama nilainya segini, kita taruh di sini. Kedua kita taruh di sini. Yang ketiga kita taruh salah, multimeter ke bawah. Yang ketiga kita taruh di sini. Dan yang keempat kita taruh di sini. Oke, karena di sini paralel, jadi ya hasilnya gini, sama 12 volt. Setiap dayanya itu sama, tapi arus yang berbeda. Oke, setelah itu kita masuki rangkaian seri paralel. Oke, baiklah teman-teman, di sini kita akan mulai merangkai rangkaian kapasitor seri paralel. Dia gabungan ya antara seri dan paralel. Di sini sabar guys. Oke. Di sini
kita mempunyai 4 kapasitor juga. Yang pertama C1 nya kita punya 3 mikrofarad, C2 nya 6 mikrofarad, C3 nya 3 mikrofarad, dan C4 nya 6 mikrofarad juga. Dan setelah itu kita memakai resistor 1 kilo ohm juga, dan mempunyai DC power 12 volt, dan sini ada ground juga. Setelah itu kita akan mulai merangkai oke, baiklah. Setelah itu di sini ke sini, 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 ke sini, ke sini. Oke. Baiklah, di sini kita juga sama menghitungnya menggunakan 4 multimeter, menggunakan 5. Itu kebalik lagi. Oh, salah teman-teman, rupanya DC powernya kebalik. Kita harus rotate 2 kali. Oke. Kita ulang lagi di sini dan di sini. Oke. Baik, di sini kita mulai memakai 4 multimeter. Multimeter pertama, kita taruh di sabar, kita taruh dulu semua multimeternya. Oke, di sini sudah 4 multimeter. Itu itu kok ini C1, C2, C3, C4. Ganti aja langsung. Satu, 2, 3, 4. Baik, ini kita ganti kapasitor kedua. Ini kita rubah dulu, salah letak saya. Baik, setelah itu multimeternya kita letak di satu, kita taruh di sini,
kita untuk kapasitor yang pertama. Coba baik. Ini multimeter kedua kita letak di sini untuk kapasitor 2 dan 3. Karena 2 dan 3 kapasitornya disusun secara paralel. Dan multimeter ketiga kita taruh di ke kapasitor keempat. Maaf ya guys, tadi salah, harusnya pakai 3 mm aja karena yang 2 dan 3 itu disusun secara paralel. Setelah itu kita running multimeter pertama, ini hasilnya. Multimeter kedua, ini hasilnya. Dan multimeter ketiga, ini hasilnya. Baik, sekian yang saya dapat sampaikan dari rangkaian kapasitor seri, paralel, dan gabungan seri dan paralel. Setelah itu perhitungannya akan disampaikan oleh teman saya Yogi Daniansyah Saputra. Oke, baik. Di sini saya Yogi Daniansyah Setio. Saya di sini menjelaskan tentang perbandingan antara pada rangkaian simulasi multisim dengan perhitungan secara manual. Nah, di sini bisa dilihat untuk rangkaian pertama. Di sini untuk kapasitor pertama itu adalah 3 mikrofarad. Untuk kapasitor kedua adalah 2 mikrofarad. Kapasitor ketiga 4 mikrofarad. Kapasitor keempat 5 mikrofarad. Dan untuk tegangannya itu diberi tegangan 12, sumber tegangannya itu adalah 12 volt. Dan resistatornya itu adalah 12 kilo ohm. Nah, di sini adalah rangkaian seri kapasitor. Nah, bisa dilihat untuk untuk penghitungannya saya juga akan jelaskan. Nah, pertama kita akan menghitung dulu C totalnya. Karena dia kapasitor seri, maka menggunakan rumus 1/C total. Bisa dilihat adalah 1/C1 tambah 1/C2 tambah 1/C3 dan tambah 1/C4. Nah, maka didapatkan adalah 1/3 tambah 1/2 tambah 1/4 dan tambah 1/5. Karena rumus C ini, maka yang penyebutnya harus disamakan dulu sebelum dijumlahkan. Nah, karena kita menggunakan KPK, maka didapatkan hasilnya itu adalah penyebutnya 120, dan untuk pembilangnya adalah 40 tambah 60 tambah 30 dan tambah 24. Maka didapatkan hasil 154/120. Nah, karena rumusnya itu kita balikan, C total sama dengan 120/154. Dapatkan hasil adalah 0,78 mikrofarad. Untuk menjadikan farad adalah dibagikan 4, maka yaitu adalah 0,78 dikali 10 farad. Nah, setelah itu kita adalah menghitung muatan totalnya. Itu adalah rumusnya Q total sama dengan Q total kali tegangan atau voltase. Maka kita hitung adalah 0,78 kali 12. Maka dia dapat hasil adalah 9,36 kali 10 kolom. Kenapa ada ini? Karena rumusnya tadi awalnya ada ini. Hasilnya dari ini dikalikan dengan ini. Nah, setelah itu kita menghitung tegangan pada setiap kapasitor. Nah, untuk kapasitor pertama tegangannya adalah P1 sama dengan Q total per C1. Nah, Q totalnya adalah 9,36 dibagikan dengan C1 adalah 3, didapatkan hasil adalah 3,12. Lalu untuk V2-nya adalah Q total per C2 sama dengan 9,36 per 2 adalah 48. Dan hasil untuk
V3 adalah 2,34 volt dan V4 adalah 1,872 volt. Lalu kita bandingkan dengan pada multisim. Nah, di sini dapatkan hasil untuk yang kapasitor pertama adalah 3,01 volt, kapasitor kedua adalah 3,001 volt, kapasitor ketiga adalah 2,996 volt, dan kapasitor keempat adalah 2,993 volt. Kenapa ada perbedaan? Karena ada kemungkinan kesalahan dalam pengukuran maupun juga kesalahan dalam perhitungan. Dan juga ketidakstabilan dalam pengukuran atau ketidakpastian dalam pengukuran. Nah, setelah rangkaian pertama selesai, lanjut ke rangkaian kedua yaitu rangkaian paralel, kapasitor paralel. Bisa dilihat, eh, nah bisa dilihat untuk satunya itu adalah 3 mikrofarad, C2 1 mikrofarad, C3 5 mikrofarad, dan C4 adalah 8 mikrofarad. Nah, untuk tegangannya itu adalah 12 volt dan resistornya adalah 1 kilo ohm. Nah, untuk perhitungannya kita lihat ya. Nah, ini untuk rangkaian kapasitor paralel. Karena kita menghitung yang pertama adalah kapasitansi totalnya. Karena dia paralel, maka rumusnya adalah C total sama dengan C1 tambah C2 tambah C3 dan tambah C4. Mengapa kayak gini? Karena rumus kayak gini itu adalah kebalikan dari rumus resistor. Cara menghitung resistor. Lihat adalah 3 tambah 1 tambah 6 dan tambah 8 adalah 17 mikrofarad. Karena dia harus dalam satuan farad, maka kita bagikan dengan bagikan ke 100.000. Maka didapatkan adalah 17 kali 10 min 6 farad. Nah, lanjut adalah menghitung Q totalnya. Maka kita mengenal rumus C total kali tegangan atau voltase yaitu 17 kali 10 min 6 kali 12. Maka didapatkan hasil 204 kali 10 min 6 kolom. Nah, lanjut pada menghitung tegangan pada setiap kapasitor sama seperti tadi. Karena dia rangkaian paralel, maka di setiap uh, kapasitornya tegangannya itu sama. Nah, oke, lanjut. Kita untuk ke rangkaian ketiga. Rangkaian ketiga adalah rangkaian seri paralel. Nah, di sini kita menggunakan 4 kapasitor. Nah, yang pertama adalah C1 adalah 3 mikrofarad, C2 ini seri, dan ini C2-nya 3 mikrofarad, C3-nya 6 mikrofarad, dan C4-nya 6 mikrofarad. Nah, ini adalah paralel. Nah, lanjut. Yang pertama kita lakukan adalah menghitung paralel sini dulu, lalu diserikan semua. Nah, untuk perhitungannya bisa kita lihat. Nah, yang pertama adalah kita menghitung dulu paralelnya dulu. Maka C yaitu C2 dan C3. Lalu kita jumlahkan, dapatkanlah hasilnya itu adalah 9 mikrofarad. Nah, karena ada dapatkan paralelnya, kita hitung semua serinya. Yaitu 1 per C total sama dengan 1 per C1, tambah 1 per C23 tadi, dan tambah 1 per C4. Maka kita hitung dulu. Nah, kita menghitung karena dia penjumlahan pecahan, kita harus samakan dulu penyebutnya. Penyebutnya itu didapatkan adalah KPK dengan KPK yaitu 9 angka, dan pembilangnya itu kita dapatkan adalah 3 tambah 1 tambah 3. Maka didapatkan hasil 7 per 9. Lalu kita balik C total sama dengan 9 per 7, didapatkan hasil lah 1,29 mikrofarad.
karena ada harus satuan farad, maka kita kalikan 10 min 6. Maka 1,29 kali 10 min 6 farad. Setelah itu kita menghitung muatan totalnya, yaitu menggunakan rumus Q total sama dengan C total kali tegangan sumber atau voltase, yaitu 1,29 kali 12. Maka didapatkan hasil 15,48 kali 10 min 6 volt. Nah, setelah itu barulah kita menghitung tegangan pada set masing-masing kapasitor. Nah, untuk V1 ini kapasitor pertama yaitu menggunakan hmm, rumus Q total sama dengan Q total per C1, yaitu 15,48 per 3, dapatkan hasil Pi 5,16 volt. Ini untuk kapasitor 1 tegangannya. Nah, untuk kapasitor 2 dan kapasitor 3 itu sama. Karena tadi yang paralel sudah kita serikan, maka untuk tegangannya sama. Nah, 15,48 per 9 yaitu 1,72 volt. Nah, lanjut untuk ke yang terakhir yang ke V4 adalah 15,48 per 3 adalah 5,16 volt. Lalu kita bandingkan dengan sini. Nah, dapatkan hasil untuk yang kapasitor pertama adalah 6,003 volt. Kapasitor kedua adalah 5,97 volt dan kapasitor ketiga adalah 12 volt. Nah, mungkin sepertinya ada perbedaan dalam perhitungan dengan simulasi pada multisim. Itu adalah ketidakpastian dalam pengukuran atau perhitungan. Mungkin jika ada kurangnya, saya mohon maaf. Bisa dan jika sekian dari saya, terima kasih. Ini saya akan menjelaskan tentang dari kesimpulan materinya kapasitor. Yang pertama itu ada nilai kapasitansi sebuah kapasitor sangat dipengaruhi oleh faktor ukuran fisiknya. Semakin luas permukaan plat atau keping yang digunakan, maka semakin besar pula nilai kapasitansi yang dihasilkan. Dengan syarat jarak antar plat dan jenis bahan penyekat yang digunakan tetap. Yang kedua, susunan rangkaian memberikan pengaruh yang berbeda terhadap nilai kapasitansi total yang dihasilkan. Rangkaian seri memiliki karakteristik mengecilkan nilai total menjadi lebih kecil dari nilai komponen terkecil. Lalu sementara rangkaian paralel memiliki karakteristik memberikan nilai total karena menunjukkan hasil semua nilai kapasitor yang terpasang dalam rangkaian tersebut. Yang keempat itu hasil simulasi yang dilakukan menggunakan software multisim menunjukkan hasil yang sangat sesuai dan valid jika dibandingkan dengan perhitungan secara teori. Lalu yang terakhir itu kesesuaian hasil ini membuktikan bahwa rumus-rumus fisika dan konsep dasar yang digunakan selama perhitungan sudah benar dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Sekian, terima kasih dari kelompok kami. Dan yang terakhir adalah implementasi hasil. Hasil dari studi kasus ini memiliki implikasi atau kegunaan yang sangat penting dalam dunia elektronik dan elektronika. Pemahaman mengenai perhitungan ukuran fisik kapasitor sangat diperlukan dalam proses perancangan dan manufaktur komponen elektronika agar dapat menghasilkan nilai kapasitansi sesuai dengan yang direncanakan. Sedangkan pemahaman mengenai karakteristik seri dan paralel sangat berguna bagi teknisi dan perancangan rangkaian listrik dalam menyusun komponen-komponen elektronika pada peralatan listrik sehingga didapatkan nilai kapasitansi total yang tepat sesuai dengan kebutuhan fungsi dan alat tersebut.